Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak lain di tanah Burju dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat pagi luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak, lain dan itu Burju dimanapun berada. Tuhan Yesus dahsyat. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di pasar Minggu cuacanya cerah sekali Bapak Ibu. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya bagaimanapun cuaca di tempat kita, di rumah kita masing-masing, percayalah berkat Tuhan selalu baru atas hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom, shalom, shalom semua. Selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja Betel Indonesia, Jemaat Moria. Hari Minggu 23 Mei 2021. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semua, pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria. Setelah firman Tuhan disampaikan, nanti kita akan bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Pastikan di rumah kita sudah ada perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Untuk jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, perjamuan kudus telah saya kirim ke rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Abang dan Kakak lain dan Tuna Burju yang berteman di Facebook saya yang mau bergabung perjamuan kudus bersama dengan Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, saudara cukup sediakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kalau tidak ada perjamuan kudus, roti tawar dipotong kecil-kecil dan sirup anggur yang secukupnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bila ada kendala teknis, audio video, mohon jemaat dan pengerja bisa hubungi Ibu Gembala. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mulai, Mi. Yang lain nyusul ya. Haleluya. Diberkatilah saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersyukur, kami bersuka cita untuk kasih karunia-Mu kalau pagi hari ini kami boleh hidup semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, satu minggu boleh kami lalui, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kami alami. Tetapi puji Tuhan, ada banyak berkat dan mujizat serta pertolongan dari Tuhan yang dahsyat yang kami alami juga. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus kami bersyukur, bukan kami yang memilih-Mu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersuka cita. Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang hebat, tapi mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan hidupnya diberkati, serta jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersuka cita, satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan Tuhan. Kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa agar siapapun yang sakit, oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sembuh. Dan jadilah sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah. Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria penuh dengan kemuliaan Allah. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan kiranya Roh Kudus mengurapi setiap nama yang menyaksikan ibadah ini, baik yang saat ini mengikuti live streaming maupun nanti yang offline jam berapapun mereka. Setiap nama yang menyaksikan, semuanya dijamah Tuhan, semuanya hidup dalam pertobatan, semuanya diberkati, semuanya disembuhkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, yang siap untuk diberkati Tuhan Yesus, bersama dengan saya mari katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapa itu. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. GB Moria, mari angkat suara bersama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. GB Moria, mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Shalom Bapak Ibu baru bergabung, mari sama-sama kembali katakan dari pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta dulu sekarang sampai
hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. GB Moria, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mari bangkit berdiri, mari sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi GB Moria, mari angkat suaramu, mari hatimu sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Yesus, Kau tetap Yesus. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, urapi setiap kami umat-Mu. Haleluya, haleluya, mengalir Roh Kudus. Bersyukur, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Immanuel, Immanuel, haleluya. Roh Kudus yang manis mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus,
urapi setiap kami Tuhan. Setiap hati yang sedih dihiburkan, setiap hati yang susah dikuatkan. Haleluya, Roh Kudus, Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, pujilah namamu Yesus. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, 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 Tuhan kami yang hidup. Terima kasih, terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh darah-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat kuasa Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami. Oh, Roh Kudus yang manis, urapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus jamah umat-Mu, setiap nama diurapi. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, nama namanya lambung. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis jamah setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Angkat hatimu, bersyukurlah buat kebaikan-Mu. Izinkan Roh Kudus melawat setiap kita Bapak Ibu. Mari buka hatimu dimanapun kau berada. Angkat hatimu, angkat suaramu. Tuhan tahu setiap pergumulan kita Bapak Ibu. Dia tahu kerinduan kita. Dan percayalah di dalam nama Yesus semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau yang pelihara kami, Kau yang sertai langkah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, urapi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. GBI Moria, mari katakan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia,
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh bagimu Yesus, bagimu Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah Minggu Raya sekaligus memperingati pencurahan Roh Kudus pada hari ini Minggu 23 Mei 2021. Siapapun setiap nama yang mengikuti ibadah ini semuanya dilawat oleh Tuhan, semuanya dijumpai oleh Roh Kudus, semuanya sehat sempurna, umur panjang dan diberkati serta jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu saat ini. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Allah bersama dengan saya, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kembali saya menyapa setiap kita yang telah bergabung di dalam ibadah raya online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah Minggu 23 Mei 2021 dari Gang Kenanga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kami mengucapkan Shalom Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, Lai dan Itona Burju yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semua? Pasti baik-baik saja, amin. Pasti diberkati Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, Lai dan Itona Burju, serta seluruh jemaat dan pengerja GB Moriah Jakarta Palangkaraya, baik yang menyaksikan live streaming saat ini maupun nanti yang offline. Jam berapapun Bapak Ibu menyaksikan, berkat yang sama dari Tuhan Yesus, mujizat yang sama dari Tuhan Yesus, dan kasih karunia yang sama dari Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Salam bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Tema khotbah hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Sama-sama katakan pencurahan Roh Kudus. Sama-sama katakan pencurahan Roh Kudus. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Satu ayat saja Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kata kuasa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya dikatakan dunamos. Sama-sama katakan dunamos. Dunamos itu adalah sesuatu yang menggerakkan, sama seperti dinamit saudara. Meledak, menggerakkan. Ada sesuatu yang menggerakkan, ada sesuatu yang mendorong. Sama-sama katakan dunamos.
Jadi tetapi kamu akan menerima kuasa, akan menerima dunamos, kekuatan untuk mendorong saudara. Untuk ngapain? Bukan untuk yang lain, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengecilkan, bukan untuk sombong. Tetapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu dan hidupku, kita akan menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidupmu dan hidupku. Jadi tugas Roh Kudus yang kita terima ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turunkan ke bumi, masuk kepada hidup orang percaya. Tugas kita bukan mau sombong, mau belagu, bukan mau menghakimi, bukan untuk mengecilkan siapapun. Tetapi tugas kita adalah untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi Kristus, saksiku. Di Yerusalem. Yerusalem bicara apa? Rumah. Kita harus menjadi saksi Kristus dalam rumah tangga kita. Kita harus menjadi saksi Kristus dalam keluarga besar kita. Amin Bapak Ibu? Iya. Yerusalem itu bicara rumah tangga. Jadi kita harus jadi saksi Kristus yang benar, yang baik bagi keluarga kita. Amin. Setelah kita menjadi saksi Kristus yang baik di Yerusalem, kemudian dan di seluruh Yudea. Yudea itu bicara apa? Teman-teman kita seiman. Kita harus menjadi saksi Kristus bagi teman-teman kita seiman. Bukan segereja. Amin Bapak Ibu. Yang seiman, bukan segereja. Jadi gerejanya boleh beda. Nama gerejanya boleh beda. Tapi kita harus jadi saksi Kristus yang benar. Bukan ngecilkan. Amin Bapak Ibu. Bukan kita mau pamer, wah ini lebih berkuasa, ini nggak ada kuasa, bukan, salah. You harus punya iman yang benar. You harus punya iman yang benar. Saudara dan saya itu ada di gerejanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di rumah tangga kita, di keluarga kita menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Kemudian di Yudea, kepada teman-teman kita seiman, bukan segereja, seiman. Baik di kantor, di kampus, di sekolah, kemudian di tempat bisnis. Kita harus menjadi saksi Kristus yang benar. Amin. Kalau kita lihat teman kita salah jalan, kita ingatin. Gitu dia. Jangan malah kita ikut juga masuk ke dalam. Itu salah saudara. Jadi menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di rumah tangga kita, di keluarga kita. Kemudian menjadi saksi Kristus di Yudea, teman-teman kita seiman. Dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Samaria itu bicara orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Kristus. Atau orang yang beda imannya sama kita. Kita harus jadi saksi Kristus yang benar. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus yang tercurah dalam hidup dan hidupku menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Kita menjadi saksi Kristus di rumah tangga kita, menjadi saksi Kristus di teman-teman seiman kita, dan juga menjadi saksi Kristus bagi orang yang belum mengenal Kristus. Jadilah kita surat Alkitab yang terbuka. Amin. Jangan orang yang tidak mengenal Allah lihat kita, katanya kok orang Kristen kayak gitu ya, korupsi ya. Kok orang Kristen pacarannya hamil di luar nikah ya. Kok orang Kristen katanya tapi kok utang gak bayar ya. Jangan begitu. Kita bukannya menjadi saksi Kristus, malah kita jadi batu sandungan. Kok orang Kristen kayak gitu ya, mulutnya itu maki-maki orang. Kok orang Kristen ngecilin sesamanya ya. Jangan begitu. Kita harus jadi saksi Kristus yang benar bagi orang lain. Jadi bukan dengan kata-kata kita orang lain melihat kasih Kristus, tapi melalui perbuatan kita orang melihat, oh benarlah dia anak Tuhan. Amin. Iya, jadi saksi Kristus murah hati, rela menolong. Begitu Bapak Ibu. Dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana Pak Gembala? Ujung bumi dimanapun kau melangkah kakimu. Entah di bis kah, di kereta kah, di sekolah kah, di kantor kah, di mana? Di pasar kah? Kalau di pasar kita menjadi saksi Kristus, kita harus jujur. Amin Bapak Ibu. Jualan yang jujur, belanja yang jujur. Kalau uang kembaliannya kelebihan kita bilang, Kak, Bang, Pak, Bu, uangnya kelebihan. Jangan kita bilang, misalkan belanja kita totalnya 70.000. Kita kasih uang 100.000. Dikembalikan 50.000. Kan lebih, harusnya kan 30.000 kan? Saudara jumlah total belanjanya 70.000. Saudara kasih uang 100.000. Kembalinya berapa saudara? 30.000, tapi saking sibuknya yang pedagang kasihnya 50.000.
Saudara, jangan diam-diam. Jangan saudara bilang, puji Tuhan, berkat yang baru. Bukan berkat itu, lunya aja yang aneh. Mata duitan. Lu kembalikan, ingatin. Pak, Bu, gitu. Atau Bang, Kak, kelebihan ini. Tadi uang, kan belanja saya 70.000. Saya kasih uang 100.000, kembali 30.000, bukan 50.000. Oh iya, begitu. Sepele sih, hal yang kecil sih. Tapi kan Alkitab katakan, kalau kita jujur, kalau kita benar dalam perkara yang kecil, kita juga pasti benar dalam perkara yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang saya kasihi, begitu juga dengan Bapak Ibu, Abang dan Kakak Layanan Ituna Burju yang pertama di Facebook saya. Seperti kita ketahui bersama, dalam perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan hari Pentakosta bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu merayakan Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah. Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah. Ya kan? Dikenal sebagai hari raya panen gandum atau hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Bapak Ibu bisa catat ayatnya di Imamat 23 ayat 15 sampai dengan 16 dan Ulangan 16 ayat 9 dan 10. Jadi Pentakosta itu artinya hari ke-50 setelah Paskah. Dikenal sebagai hari raya panen gandum atau hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Itu tertulis dalam Imamat 23 ayat 15 sampai dengan 16 dan Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan 10. Amin Bapak Ibu. Jadi kembali saya mau ingatin, iman orang percaya itu di dalam Alkitab, bukan dalam kitab Talmud. Yang setuju katakan amin. Iya, jadi saudara orang percaya, lebih-lebih warga surga tidak membaca kitab Talmud. Warga surga menolak kitab Talmud. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus sendiri terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya ulangi, pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari. Alkitab yang tulis 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pertanyaannya, Roh Kudus itu siapa sih Pak Gembala? Roh Kudus adalah pribadi Allah dalam bentuk roh. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Dalam nama siapa Bapak Ibu? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Perhatikan nih, perhatikan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, bukan atas nama gereja tertentu, bukan didoakan atas nama gembala tertentu. Tetapi Alkitab katakan, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Allah roh kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ikuti kata-kata saya. Hidup saya disucikan, hidup saya dikuduskan, hidup saya dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, hidup saya dikuduskan, hidup saya disucikan, hidup saya dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kehendak Bapa Surgawi, saya dan saudara yang dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya yang sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, hanya satu tugas kita, menjadi saksi Kristus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Orang percaya, warga sorga yang dipenuhi Roh Kudus memiliki tugas menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, minimal ada 3 langkah sederhana. Gak usah yang repot-repot, gak usah yang ribet-ribet, gak usah yang susah-susah. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita yang enak saudara. Amin Bapak Ibu. Langkah sederhana, minimal ada 3 langkah sederhana menjadi saksi Kristus. Langkah yang pertama saya mencatat Bapak Ibu. Ketika saya renungkan Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika saya renungkan Kisah
Parasal 1 ayat 8 bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas hidup kita sebagai orang percaya, Roh Kudus turun atas hidup kita sebagai warga sorga, Roh Kudus turun atas hidupku yang percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ternyata langkah sederhana itu menjadi saksi Kristus itu nggak susah. Langkah sederhana yang pertama saya mencatat adalah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Langkah sederhana yang pertama menjadi saksi Kristus adalah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Saudara bisa bercerita kepada keluargamu bagaimana kau dijumpai oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, sampai saudara memberi diri dibaptis selam. Amin. Karena baptis selam adalah tanda pertobatan. Ikuti kata-kata saya. Baptis selam adalah tanda pertobatan. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi, ikuti kata-kata saya. Baptis selam adalah tanda pertobatan. Amin. Bukan kalau sakit dibaptis selam, bukan. Kalau saudara sakit, panggil penatua, doakan dalam nama Yesus, oleskan minyak urapan, yang sakit sembuh. Katakan amin. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, dikonseliki, didoakan dan diingatkan kembali. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan sampai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, 10, 11 dikatakan apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil akan mengampuni bahkan menyucikan dosa-dosa kita. Amin. Jadi jangan semuanya dibaptis selam. Makanya kalau kita punya iman yang benar, senantiasa melekat kepada firman Kristus, jadi baptisan selam itu tanda pertobatan. Jadi kita belajar katekisasi ya. Katekisasi itu kan sedikit seperti PA ya, pendalaman Alkitab. Jadi baptis selam itu atau baptiso bahasa Yunaninya itu bicara tentang pertobatan. Saudara bisa menceritakan kepada keluargamu, teman di kantormu, teman di kuliahmu, teman di sekolahmu. Begitu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Karena visi sorga adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya setuju katakan amin. Agar itu visi sorga saudara. Visi sorga itu. Jadi semua gereja harus gereja yang benar mendukung visi sorga. Menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Iya. Bukan manfaatin jemaat. Bukan. Tapi menjangkau jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa itu banyak bertobat. Datang kepada Tuhan. Menyesali dosa-dosanya. Hidup dalam pertobatan. Dan dia boleh menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Amin. Menjadi agen-agennya sorga. Begitu Bapak Ibu. Maka terjadi multiplikasi pertobatan. Seringkali pendeta hanya ngomong multiplikasi berkat. Padahal sorga maunya multiplikasi pertobatan. Amin. Saya cerita kepada si B. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Si B itu bertobat mendengarkan kesaksian saya. Si B juga terima Yesus di baptis selam. Si B kemudian cerita kepada si C. Begitu terus, C ceritakan kepada D. Sampai Tuhan datang kedua kali, banyak jiwa-jiwa bertobat. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dan meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Tujuannya cuma satu, agar banyak orang yang percaya Yesus hidup dalam pertobatan dan jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Gembala, Mamito, boleh bantu baca Injil Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Sekali lagi. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menceritakan bersaksi kepada teman-teman kita, saudara kita, khususnya orang tua, mohon maaf nih Bapak Ibu, abang dan kakak, mohon maaf nih. Bukannya mau ngajarin tapi mau ingetin. Ceritakanlah kepada anak-anak saudara bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saudara. Karena begini, ketika anak saudara sudah dewasa kelak, dia nggak salah jalan. Dia nggak murtad, tinggalkan Tuhan Yesus hanya demi pekerjaan, demi jabatan, atau demi pasangan hidup.
demi istri, demi suami, dia tinggalkan Tuhan. Nanti kau nangis seumur hidupmu. Kau lihat anakmu murtad, kau nangis nanti. Begitu, makanya saudara harus ingatin terus, tanam dari kecil. Tanam dari kecil. Iya betul, saya tahu bapak ibu sibuk, abang kakak sibuk, mikirin kerjaan, usaha, karir. Ya kan, tapi aku mau ingatin ini. Ketika nanti anak muda besar, dia kuliah keluar kota, siapa yang bisa jaga cover imannya? Makanya dari kecil saudara didik sekali Yesus tetap Yesus. Keselamatan itu dalam Yesus ya anakku, bukan dalam yang lain. Ya kan, percaya anakku, Tuhan sudah siapkan jodohmu, pasangan hidupmu. Suami yang terbaik nanti Tuhan berikan, istri yang terbaik nanti Tuhan berikan, pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus berikan. Pokoknya teruslah ngomong, ucapkan, waktu lagi makan kah? Lebih enak kan waktu makan. Masalah dia dengerin gak dengerin, pasti percaya nanti Roh Kudus itu ingatin anak-anak kita. Ya anakku, sekali Yesus tetap Yesus ya anakku. Nah percayalah anakku, kalau kau belajar sungguh-sungguh, kau kerja sungguh-sungguh, udahlah gampang lah itu nanti kalau pasangan hidupnya, istrimu, kau. Pokoknya kita harus cinta Tuhan Yesus ya anakku, karena berkat kita dari Tuhan Yesus anakku. Dan keselamatan itu dalam nama Tuhan Yesus anakku. Begitu Bapak Ibu, saudara ingatin. Nanti kalau udah murtad anakmu baru kau nangis darah gak guna. Aku udah perhatikan, kasihan kali pun. Baik-baik. Gitu, makanya sorry saya bukan yang mau ngajarin gitu loh. Tapi saya hanya mau ingatin sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Saya mau ingatin Bapak Ibu, ayo anakmu. Doakan dia, Tuhan anakku ini imannya selalu dalam Kristus. Ya kan saudara, saksikan gereja GB Moria kan. GB Moria kan tentang iman. Jadi ya iman aja, ingatin itu. Anakku, pastikan imanmu kepada Yesus ya anakku. Nah begitu. Jadi supaya jangan saudara nanti kalau udah di masa tua anakmu nikah, tinggalkan Tuhan Yesus. Sudah, terlambat sudah. Begitu. Tapi aku berdoa seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak lain dan Purji yang setia mengikuti ibadah online gereja GB Moria, semuanya mengajarkan, mengingatkan anak-anaknya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuh. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, gak sampai kalau kita mati, masuk alam roh, yang dikenal nama Tuhan Yesus. Kan dikata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini masalahnya Bapak Ibu. Perbuatan saleh kita gak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman kepada Kristus. Amin. Jadi kalau anakmu murtad gimana mau ketemu nanti? Karena keselamatan itu dalam nama Yesus. Makanya aku serius ini. Gak main-main. Mohon maaf ini bukan mau ngajarin, mau ngingetin. Jangan sampai kau nyesal anakmu murtad, kau nangis darah gak nungging-nungging, kau doang gak guna. Begitu, makanya aku berdoa nih Bapak Ibu, benar-benar ini Yohanes 14 ayat 6. Ingatin terus anak Bapak Ibu. Buat apa anakmu pintar, cerdas, jabatan hebat, tapi tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, buat apalah kita punya isi dunia ini kita punya, isinya sekalian isinya dunia ini kita punya. Tapi kalau nyawa kita binasa. Dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini, aku mau ingatin buat orang tua, aku titip lah. Ya kan, nggak salah kau kursuskan anakmu, kursus kumon lah, mon lah, apalah itu. Ya kan, mau kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa apa, terserah saudara lah. Tapi aku titip pesan, jangan lupa kau ingatin iman anakmu kepada Kristus. Amin. Karena keselamatan itu di dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama gereja. Jangan mau dibodohi hamba Tuhan yang oknum pendeta yang kurang baca Alkitab. Dari gereja ini yang selamat, yang enggak. Kesembuhan, mujizat, berkat dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi langkah yang pertama untuk menjadi saksi Kristus, kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, ketika saya renungkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, ya kan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Langkah sederhana yang kedua menjadi saksi Kristus adalah menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Amin Bapak Ibu. Menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Langkah sederhana menjadi saksi Kristus adalah menjadi teladan. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Warga sorga, orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus menyaksikan perubahan hidup kepada semua orang. Amin Bapak Ibu? Iya. Sederhananya menjadi teladan. Bapak-bapak, mohon maaf nih Om. Bagaimana mungkin kau bilang, nakku gak boleh kau kawin cerai. Kalau kau kawin cerai, mohon maaf nih Om. Gak mungkin kau ajari anakmu jangan kawin cerai, tapi kalau kau kawin cerai, nonsen. Om, mohon maaf nih Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kau ngomong, nakku jangan kau merokok, tapi saudara merokok. Nonsen. Mohon maaf nih, bukannya mau ngajarin, mau ngingetin. Berubah dulu diri kita, baru ngajarin orang. Amin. Iya. Jangan kau ngajarin anakmu kawin cerai, kau aja kawin cerai. Ayo, jujurlah pada dirimu sendiri. Amin. Jangan kau bilang, nakku kau rajin. Bapak ibu malas di rumah. Orang Amerika bilang begini, buah apel jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Jangan pernah kau bermimpi buah apel jatuh di bawah pohon kelapa. Nggak akan mungkin itu. Kecuali kalau kau yang jatuhin di pohon kelapa. Kau yang pindahin. Orang Amerika bilang begini, pepatah Amerika. Buah apel tidak pernah jatuh dari pohonnya. Anak-anakmu karakternya nggak akan pernah jauh dari karakter orang tuanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Saya ngomong yang benar ini. Kalau saudara tersinggung, cepat-cepat bertobat mumpung masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa bertobat lagi. Menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Bapak Ibu ikuti kata-kata saya. Satu teladan lebih berdampak daripada 1 juta kata-kata bijak. Amin. Artinya begini. Satu teladan baik yang kita lakukan itu akan lebih berdampak daripada 1 juta kata-kata bijak yang kita ucapkan. Jadi kalau kau berharap anakmu nggak kawin cerai, kau jangan kawin cerai. Kalau kau berharap anakmu nggak mabuk-mabuk, kau jangan mabuk. Kalau kau berharap anakmu itu nggak hamili anak orang, kau jangan hamili istrimu juga. Kau jagalah hidup kekudusan. Karena yang penting teladan. Iya dong, anakmu itu nggak bisa jauh-jauh. Saya ini produk dari kasih karunia Tuhan Yesus. Dan saya dididik, dilahirkan dari keluarga tentara. Prajurit tentara, Bapak Ibu. Saya lahir di rumah sakit tentara Angkatan Darat Pematang Siantar. Masih ada rumah sakitnya. Tali pusarku dikubur di situ, saudara. Tali pusarku dikubur di rumah sakit tentara Angkatan Darat. Rumkit. Rumah sakit tipe berapa sekarang itu ya? Tipe 2 apa tipe... Ada tipe-tipenya kan? Tipe D kah? Tipe C kah? Dulu belum ada tipe kali. Oh sekarang tipe 2 ya? Ya tipe-tipenya lah. Saudara cek sendiri lah kalau orang Siantar. Kak Sanda Sumunggonrong kalau mau ada mampir lagi nyaksikan Kakak Sugumondrong. Bisa tuh nonton. Ya atau nonton. Nyaksik ke rumah sakit Siantar. Dulu aku lahir di situ. Bapak saya tentara, Bapak Ibu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya diajarkan disiplin. Begitu saudara yang kasih Tuhan. Gak boleh minta. Dari kecil saya udah diajarin gak boleh minta-minta. Namanya TNI AD. Tahu TNI AD? TNI AD. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Atau yang kedua, terima nasib ini apa adanya. Kan terima gaji doang tentara Bapak Ibu. Berapapun gaji diterima,
Ya udah terima, nggak bisa komplain. Dari kecil saya dilatih begitu. Dididik begitu sebapak saya, makan beras catu. Beras catu itu beras perak, saudara. Tapi ya puji Tuhan, mama saya ke sawah, ke ladang, jadi beras catunya kadang-kadang dijual. Baru kami makan beras panen, hasil panen. Begitu. Jadi dari kecil saya dididik ngomong apa adanya. Begitu. Suara saya keras, bukan berarti saya hatinya keras, enggak. Kalau kau belah hatiku, lembut kayak bulu meranti. Rasa keju. Iya kan. Bapak saya tentara, Bapak Ibu. Almarhum bapak saya itu tentara. Saya lahirnya di rumah sakit tentara Angkatan Darat Pematang Siantar. Besarnya di asrama 122 Tombak Sakti. Asrama Batalion 122 Tombak Sakti di Marihat. Saya besarnya di asrama, orang bilang anak kolong. Anak kolong itu ya nggak tahu, pokoknya istilahnya anak kolong lah, ya kan? Anak kolong dia bilang. Karena tinggalnya di asrama, Bapak Ibu. Nah, asrama Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti di sana. Dan setiap hari itu kalau kita mau pergi sekolah, kita udah biasa dengar suara peluru, suara granat. Karena kan nggak jauh, kita dulu kompi A. Bapak saya dulu dapat rumah dinasnya di kompi A. Ada kompi A, kompi B, kompi C. Bapak saya di kompi A dulu, di depan rumahnya. Terus karena itu sepi, kan luas sekali, ada lapangan tembaknya. Jadi kita kalau sekolah itu udah biasa dengan suara peluru, suara granat, udah biasa Bapak Ibu. Bapak kita lari-lari keliling-keliling, kerjanya makanya tentara itu kan kurus. Tiap hari lari-lari Bapak Ibu kerjanya. Mau habis apel lari-lari. Nanti mau makan siang lari-lari, keliling-keliling gitu. Latihan tembak, begitu-begitu aja kerjanya. On time, disiplin, sepatu disemir. Itu membuat saya terbentuk seperti itu. Begitu. Bapak saya nggak pernah suruh mama saya bikin kopi. Karena udah prajurit. Itu yang saya perhatikan. Makanya sejak saya nikah, hari pertama saya menikah sampai sekarang. Nggak pernah aku suruh istriku bikin kopi. Kenapa? Ya karena saya udah terbiasa bikin kopi sendiri. Bapak saya ngajarin, laki-laki itu nggak boleh nyusahin istri. Harus bagian istri. Makanya semua gaji bapakku, yang banyak itulah ya kan. Tahu kan gajinya tentara itu berapa? 7 koma. Tahu 7 koma? 7 hari setelah gajian koma kita. Itu dia. Dikasih semuanya buat mamaku. Mamaku yang ngatur keuangan. Mamaku yang ngasih ke dompet bapakku. Ku perhatikan. Mamaku ngasih uang ke dompet bapakku. 5.000. Aku ingat dulu waktu SD gitu. Dompet bapakku lagi mandi. Aku mau mandi dulu, kata bapakku almarhum. Ya, mamaku ambil dompet bapakku, tengok, aku kasih 5.000 uang. Itu yang saya tiru. Makanya aku bilang, betul kata pepatah orang Amerika, buah apel tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Jadi anak-anak itu terbentuk dari orang tuanya. Makanya saya nggak pernah tuh buka amplop, dapat misalkan khotbah di mana gitu dikasih amplop. Nggak pernah itu aku buka sendiri, aku kasih sama istriku. Karena itu yang dilakukan bapakku. Dapat gaji, doa kita semua, kasih doa, Tuhan berkatilah gaji ini, berkati Mabes TNI, berkati negara kami, berkati dulu Pak Soeharto, kan dulu masih Pak Soeharto kan presiden kita. Udah bapakku mandi, siap-siap mau lari-lari lagi, pakaian dinas, bawa ransel, pakai helm, bawa senjata, udah lari-lari lagi, habis terima gaji. Makanya kurus-kurus tentara, kerjanya lari-lari melulu, lari gitu. Panas-panas lari, makanya aduh. 5.000 dulu uang hariannya. Dipotong dari gaji. Ya itu. Mamaku yang ngatur keuangan. Makanya itu saya lakukan sama istri saya. Setiap kali saya dapat amplop, saya kasih sama istri saya. Istri saya yang ngatur. Isi dompetku istriku. Makanya ya secukupnya begitu. Istriku yang ngatur. Yang tahu isi dompetku, yang isi dompetku uang itu istriku. Begitu. Karena pesan bapakku dulu begitu. Ku lihat bapakku gimana. Makanya aku bilang, gimana lah ya. Satu teladan itu lebih berdampak daripada 1 juta kata-kata bijak yang diucapkan. Makanya Om, kau jangan berharap anakmu gak kawin cerai. Kalau kau kawin cerai gak bisa Om.
Anakku jangan kau merokok ya. Bapak ibu merokok. Jangan main judi. Mamanya main kartu karo. Ya kan, aduh minta ampun. Susah lah. Nggak. Ya makanya Bapak ibu, mohon maaf nih, bukannya mau ngajarin. Tapi saudara harus jadi teladan. Amin. Ya saya sih nggak bisa banyak ngomong lah saudara. Maksudnya ngomong besar gitu. Nongkrong-nongkrong di hotel bintang 5. Enggak gitu. Bukan gitu iman saya. Persembahan cukup dengan doa. Karena saya tahu jemaat kami itu lagi bergumul juga. Buat saya jemaat yang menyaksikan, Bapak Ibu masih bisa beli kuota internet, bayar token listrik, bayar kontrakan, cicilan motor, puji Tuhan. Masih kau bisa beli beras, puji Tuhan. Kalau nggak ada lagi beras di rumahmu, kasih tahu Ibu Gembala. Amin. Iya, jadi teladan yang kecil-kecil aja lah dulu. Gak usah saya berkuar-kuar di mimbar. Nongkrong di hotel bintang 5. Hotel mulia. Hotel ini, hotel itu. Ampun. Duniawi sekali. Bukan berarti kau nggak bisa nongkrong di sana. Kalau kau diberkati, ya udah silakan. Tapi bukan itu imannya. Jangan imannya dunia. Imannya kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Jangan kita jago bahasa roh. Utang gak bayar. Aduh, minta ampun. Jangan kita sibuk pakai minyak urapan ke sana. Iya kan, tapi jahatin orang, mutar balikkan fakta. Jangan sibuk lagi kita ini. Ayo kita dua puasa. Tapi saudara, fitnah sana, fitnah sini. Jadilah teladan hal kecil aja dulu. Buang sampah yang benar. Gak usah yang aneh-aneh. Karena Alkitab itu, makanya aku berkali-kali bilang, kau baca Alkitab biar kau tahu hidup. Kalau kita baca firman Tuhan gitu, oh iya, Tuhan itu setiap perkara yang kecil. Tengok biji sesawi. Kan perkara kecil biji sesawi. Barang siapa setiap perkara kecil, dia juga pasti setiap perkara yang besar. Barang siapa yang benar dalam perkara yang kecil, dia juga pasti akan benar dalam perkara yang besar. Kecil-kecil dulu. Aduh, minta ampun. Makanya saudara tuh, saya ingatin baca Alkitab biar kita tuh ngerti gitu loh. Oh iya, bukan jadi ahli Taurat. Itu yang nggak pernah baca Alkitab itu. Kita baca Alkitab. Oh iya, hidup ini memang Tuhan itu nggak bangga tuh besar-besar gitu, enggak. Kecil-kecil. Biji sesawi. Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, pindahkan gunung pindah. Coba biji sesawi. Menyaksikan perubahan hidup. Gitu. Jangan kita basah roh, pelitnya minta ampun. Iya kan, ayo kita bantuan ke Palestina. Ngapain kau bantuan ke Palestina? Di Indonesia banyak gereja yang merintis lagi susah payah. Kau tolonglah. Kau doa, gereja mana yang mau kau bantu? Begitu. Nah inilah kadang-kadang kita ini terlalu apa ya? Nggak di relnya gitu. Sukanya lompat-lompat. Ya itu, makanya berkali-kali saya bilang, Bapak Ibu, mumpung masih kita hidup ini, kita harus jadi berkat. Amin. Satu teladan lebih berdampak daripada 1 juta kata-kata bijak yang kita ucapkan. Satu teladan lebih berdampak. Bapak saya begitu, Bapak Ibu. Gajinya itu semua dikasih ke mamaku. Mamaku lah yang masukin uangnya ke dompet. 5.000 dulu. Masih ingat aku. Minta ampun. Bapakku nggak merokok. Tentara nggak merokok. Nggak ngopi. Minumnya teh manis. Kalau nggak teh susu. Begitu. Nah begitu saudara kasih Tuhan. Bapak saya berani, jangan merokok ya anakku. Iya Pak, Bapak mau aja tentara nggak merokok. Iya Pak. Layak Bapak saya ngomong begitu ke saya, maka saya nggak merokok sampai sekarang. Saya nggak merokok Bapak Ibu. Ini mohon maaf nih buat pendeta-pendeta yang masih merokok, ya bertobatlah kau, ya kan. Makanya janganlah kita ini pendeta merokok pula. Ngeri kita kalau pendeta merokok. Kenapa Pak Gembala? Nanti kita doain jemaat, kepala jemaat itu berasap kepalanya, iya kan? Gara-gara kena asap rokok saudara. Iya, makanya di GBI itu, ini sinode GBI itu nggak boleh pejabatnya kawin cerai. Ya kan, udah saudara nggak usah ngomong yang aneh-aneh deh. Iya kan, di GBI nggak boleh pejabatnya kawin cerai. Di GBI nggak boleh pejabatnya merokok-merokok. Begitu. Makanya saudara itu harus tahu. Tapi betul Bapak Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal makin cinta. Iya kan? Menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Ibu Gembala. Roma 12 ayat 9 dan 10.
Roma 12 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9 itu menceritakan, mengingatkan kita sebagai orang percaya, kasih itu jangan pura-pura gitu loh. Kalau kita mengasihi seseorang itu bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu. Begitu. Karena kan dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura kita mengasihi siapapun. Tulus saja mengasihi. Dan jangan pernah kalau kita memberi, kita mengklaim diri kita lebih murah hati dari yang lain. Gak boleh, itu pura-pura itu. Begitu. Pura-pura itu jangan di depan kita manis, di belakang kita gak manis. Lebih baik anak Tuhan, saya berdoa anak Tuhan warga sorga, kalau mau ngomongin orang di depan mukanya, bila perlu di depan Facebook ngomong, biar tahu orangnya. Jangan di belakang. Harus gentle, laki-laki begitu. Laki-laki itu harus begitu. Ngomong di depan, saya nggak suka sama kamu, gitu. Jangan di belakang. Ini kalau di belakang sama-sama ibu-ibu arisan lagi jadinya, kan? Pakai rok dong, ya kan? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Tuh, mengasihi bukan hanya sama satu gereja. Karena sesama anggota gereja A aja dia mengasihi. Anggota gereja yang lain gak dia kasih. Gak boleh begitu, baca Alkitab. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sekalipun dia gak satu darah sama kita, tapi karena dia cinta Tuhan, sama-sama anak Tuhan, kita harus mengasihi dengan tulus. Amin. Ketika lagi susah kita bantu. Gak bisa kasih uang, gak bisa kasih beras, minimal kasih doa. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Langkah sederhana yang kedua menjadi saksi Kristus, menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tulus saja. Memberi tulus, menolong tulus. Jangan mau dapatkan sesuatu, saudara pura-pura. Pura-pura kasih itu dosa. Alkitab katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tanda seru lagi. Bukan marah-marah maksudnya, tanda seru. Jadi gini, kalau di Alkitab, kalau saudara menemukan tanda seru, bukan marah-marah Alkitabnya. Itu penegasan. Jadi ada maknanya. Ada maknanya. Titik dua, titik koma, titik, tanda seru, tanda tanya. Itu ada maknanya dalam Alkitab. Kembali lagi teks. Ingat konteksnya apa, baca teksnya, ingat konteksnya, lihat ayat sebelumnya, ayat setelahnya, bicara apa judul perikopnya. Begitu. Makanya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi tegas. Alkitab pun menegaskan, jangan pura-pura. Karena orang yang pura-pura itu munafik. Iya kan? Orang yang pura-pura itu munafik. Pura-pura baik, pura-pura kasih, pura-pura hidup benar, pura-pura kudus, itu dosa, munafik. Gitu. Makanya saya berdoa kita semua ini tulus saja. Nggak bisa kasih bantuan uang, tenaga, doa, minimal doa. Makanya saya buat tulis persembahan cukup dengan doa, karena buat saya sederhana. Semakin banyak orang yang mendoakan gereja GB Moria, saya percaya GB Moria boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya nama Tuhan aja yang dipermuliakan. Berikan tepuk tangan dan beri bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Minimal 3 langkah sederhana menjadi saksi Kristus. Tema khotbah hari ini adalah pencurahan Roh Kudus, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Minimal 3 langkah sederhana menjadi saksi Kristus. Yang pertama, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Langkah yang pertama, langkah sederhana menjadi saksi Kristus, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua orang. Dan yang ketiga, membantu saudara-saudara kita yang seiman.
Ikuti kata-kata saya. Langkah sederhana menjadi saksi Kristus senantiasa membantu saudara-saudara saya seiman. Ibu Gembala boleh bantu baca Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terutama. Tuh. Ada kata terutama. Kita boleh menolong semua orang. Koma. Belum selesai artinya koma itu, Om. Tanda baca lagi dalam Alkitab. Gitu. Jadi memang dalam Alkitab itu, kenapa saya bilang pendeta itu harus sekolah? Supaya tahu tanda-tanda baca dalam Alkitab itu ada artinya. Biar bisa menjelaskan ke jemaat dengan baik dan benar. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Karena kecerdasan tanpa hikmat Roh Kudus itu bisa menyesatkan. Tetapi kemampuanku boleh terbatas. Selama aku melibatkan Roh Kudus, maka bukan aku yang terlihat, tapi kuasa Allah yang terjadi, yang dirasakan oleh jemaat. Amin? Iya, akunya yang sembunyi di bawah salib Kristus. Jadi Kristus yang selalu disampaikan. Firman Kristus yang selalu disampaikan. Koma artinya belum selesai. Ikuti kata-kata saya. Tanda koma artinya belum selesai. Amin. Karena itu selama masih ada, Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, koma. Tanda koma artinya belum selesai. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, koma. Tanda koma artinya belum selesai. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Titik. Titik artinya sudah selesai. Begitu Bapak Ibu, kekasih-kekasihnya Tuhan Yesus. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, mari bantu. Bantu. Bukan hanya teman-teman segereja saja, tapi seiman. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Seiman, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayo sama-sama kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Membantu saudara-saudara kita yang seiman. Membantu saudara-saudara kita yang seiman. Membantu saudara-saudara kita yang seiman. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi tema khotbah Gereja Betel Indonesia Minggu 23 Mei 2021 sekaligus memperingati pencurahan Roh Kudus, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Minimal 3 langkah sederhana menjadi saksi Kristus. Yang pertama, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, menyaksikan perubahan hidup kita kepada semua
orang. Yang ketiga, membantu saudara-saudara kita yang seiman. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, saatnya kami akan diberkati oleh tubuh darah Kristus. Siapapun kami, setiap kami yang menerima tubuh darah Yesus, kami diampuni, kami dikuduskan, kami ditahirkan, kami dilayakkan menerima janji-janji firman-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Roh Kudus yang menuntun hamba untuk membawa jemaat masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini, 23 Mei 2021. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Siapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Amin. Ketika kita merenungkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, tugas kita adalah menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Tidak mabuk-mabuk, tidak merokok-merokok, tidak narkoba. Amin Bapak Ibu. Tidak begadang-begadang. Begadang boleh aja kalau ada maunya. Ya kan, kalau ada manfaatnya. Kalau nggak ada udahlah. Waktunya tidur, tidur. Amin Bapak Ibu. Dan saya berdoa kita yang selalu bersatu dengan tubuh darah Yesus, kita ingat, tidak hanya sekedar mengingat. Justru ketika kita diingatkan bahwa Tuhan lakukan apa yang terbaik untuk hidup kita, mari kita persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, angkat tinggi-tinggi, ucapkan dengan iman, kita angkat hosti, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang telah tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami siap sempurna. Kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman, inilah tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Jadi firman Kristus yang berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi mari tetaplah punya iman yang benar dalam Kristus. Amin. Bahwa berkat darah Yesus kita diampuni, kita dikuduskan, kita ditahirkan, kita disempurnakan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Berkat darah Yesus kami diampuni, kami disucikan, kami dikuduskan, kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus segala kelemahan, kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus. Yang sudah terima tubuh darah Yesus, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu dua-dua, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari Minggu 23 Mei 2021 telah menerima tubuh
darah Yesus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disembuhkan, disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh darah Yesus. Kami sehat sempurna, menang atas virus. Kami tolak kegagalan. Kami percaya apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganku, Tuhan Yesus buat berhasil. Berkat darah Yesus kami hidup dalam iman. Berkat darah Yesus kami tidak hidup standar ganda. Kami tolak hidup standar ganda. Kami hidup benar dalam nama Yesus. Berkat darah Yesus kami disucikan, kami dikuduskan, kami diberkati, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan bersuka cita berkat tubuh darah Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita sudah menerima firman Tuhan, sudah juga bersatu dengan tubuh darah Yesus, dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Saya undang Mamito, Ibu Gembala, boleh bantu bacakan pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Pengumuman. Shalom, jemaat dan pengerja Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi iman kita masing-masing, dan segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman yang pertama, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti rangkaian ibadah Gereja GBI Moriah pada minggu depan. Yang pertama adalah renungan firman Tuhan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat live Facebook. Dan ibadah keluarga Moriah pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 jam 19.00 via Zoom. Ibadah raya online minggu depan tanggal 30 Mei 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus live Facebook. Bagi putra-putri, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom dapat dilihat pada iklan ibadah. Dan bagi sahabat kaum muda, silakan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Krisko Nali Purba. Pengumuman yang kedua, visi GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini, maka dapat kami sampaikan untuk sementara waktu persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, dan percayalah Tuhan Yesus pasti menyertai dan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Mamito. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus di penghujung ibadah ini. Kami mau berdoa syafaat. Hamba berdoa bagi adik Maudi. Kami berdoa buat adik Maudi dalam nama Tuhan Yesus yang sebentar hari Kamis tanggal 27 Mei akan mendapatkan tindakan operasi. Kami doa agar dokter, perawat, dan ruangan operasi disucikan, dikuduskan oleh kuasa dari Yesus. Biarlah dokter, tim dokter, perawat menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan agar tindakan operasi boleh berjalan dengan baik. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doa adik Maudi bersama dengan Ray sehat selalu, umur panjang, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Apa yang mereka perlu Allah sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap nama jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang dalam keadaan sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang berteman di Facebook hamba, semuanya juga disembuhkan, yang sakit, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, diberkati kesehatannya. Seluruh setiap nama yang mengikuti ibadah online Gereja GB Moria, usaha pekerjaan diberkati, sukses berhasil, dijauhkan dari segala virus. Rumah tangga mereka, kami tolak perceraian, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Presiden kami Pak Joko Widodo bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Seluruh kabinet menteri bersama keluarga masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami Tuhan. Diberkatilah kesehatan Ibu Sri Mulyani. Diberikanlah hikmat setiap hari dalam mengatur keuangan negara kami. Hamba juga berdoa buat Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat putra Amang Luhut Panjaitan, Letnan Kolonel Infanteri Paulus Panjaitan yang saat ini berdinas di Kopassus Cijantung dan berulang tahun beberapa hari yang lalu. Kami percaya usia bertambah, berkat Tuhan juga pasti bertambah. Karirnya terus naik di TNI Angkatan Darat bersama dengan rekan-rekan sekerjanya di Cijantung, di Kopassus. Semuanya diberkati, sehat selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Berkatilah Gereja GB Moria, baik yang ada di Jakarta maupun di Palangkaraya. Tuhan kiranya beri cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta dalam nama Yesus, Allah sanggup sediakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, panjangkanlah usia kami, agar kami boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 pagi live stream Facebook, dan ibadah minggu depan, ibadah raya tanggal 30 Mei 2021. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersuka cita di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Minggu 23 Mei 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Horas majua-jua. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saya mau sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Siapa saja yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Di Jakarta cuaca cerah sekali ya, Mi ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau sapa-sapa dulu. Salam Bung Masmur di Palangkaraya. Salam. Haleluya. Narai kabar Bung, bahalap ih. Nah, itu dia. Bahalap itu artinya kabar baik. Nah, puji Tuhan. Tuhan berkati Bung Masmur. Salam buat ikan lele ya. Ikan lele. Lai Tambunan, salam. Nah ini jemaat kita itu, Lai Tambunan ini Papa Monik, Bapak Ibu, security di daerah Karet ya, Mi ya? Kuningan Karet ya? Perbatasan begitu pokoknya, ya
Sekarang sekalipun dia jaga dinas hari ini, pagi ini dia dinas, tapi dia tetap nonton, dengarkan firman Tuhan. Gitu, dengan seragamnya. Foto dulu Lai Tambunan dengan seragammu, ya kan? Taruh posting di komen ya. Biar jemaat pada lihat, oh iya. Lai Tahan lagi dinas. Selamat dinas Lai Tahan, security di itu. Kita doa bersama dengan Boto Rosma Boru Purba ya, di bawahnya itu. Mama Monik bersama Monik diberkati oleh Tuhan. Ibu Yeptania, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu di Palangkaraya. Salam buat Iyo dan abangnya ya. Tuhan berkati. Inang Hotmaudor, Ciracas, Jakarta Timur. Tuhan berkati Inang. Selamat hari Minggu. Horas Majua-Jua. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Tuhan berkati Inang ya. Saya selalu ya. Obor di Bekasi. Tuhan berkati Obor. Saya selalu bersama Odol. Obor itu Opung Boru, Odol Opung Doli. Pak Gembala itu sukanya singkat-singkatin orang gitu. Pokoknya unik-unik lah. Ada yang saya kasih gelar culun begitu, ada yang ini macam-macam lah saudara ya. Ada yang drama saya kasih. Karena saya kasih kode-kode sesuai dengan karakter masing-masing. Tuhan berkati Opung Kesia Mastiur, sukses usaha minyak kutus-kutusnya. Jadi Bapak Ibu, minyak kutus-kutus bisa pesan ke Opung Kesia Mastiur. Opung Naposo masih mudanya Bapak Ibu. Opung Kesia ini cuma karena budaya Batak itu ada silsilah marga. Jadi saya kenanya silsilah marga jadi Opung Naposo. Nah, Opung Naposo ini opung muda. Masih muda tapi dipanggil opung karena silsilah begitu. Silsilah marga ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau minyak kutus-kutus asli bisa hubungi Kesia Mastiur. Cek aja di Facebook. Bisa pesan mau dari Papua atau mana kan sekarang pakai online. Tuhan berkati ya Obor. Salam buat Opung Doli. Siap, Happy Sunday, Boto dan Eda. Jadilah surat yang terbuka karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati Boto, Eli, Brigita, Boru Purba bersama Lai. Aku doa Lai tetap bisa jadi jenderal. Tolong Tuhan bukakan jalan. Kami percaya indah pada waktumu. Semua indah pada waktumu. Lai kami pasti jadi jenderal. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Boto, Eli, Brigita, Boru Purba. Kerjanya di satu kantor sama Om Prabowo, Menteri Pertahanan ya, Menteri Kemenhan. Nah, kalau Bapak Ibu mau ketemu sama Boto Brigita Boru Purba, bolehlah. Traktir minum kopi dia. Dia suka, Boto ini kopi apa minum teh sih? Pokoknya itulah kantor Kemenhan di Jakarta Pusat ini. Minum kopi apa minum teh? Boto ini kan suka itu olahraga, kopi kali ya, kopi pahit kali ya. Kemenhan, kantornya di Kemenhan, Bapak Ibu. Boto Eli Brigita Boru Purba. Orangnya aktif pelayanan, cinta Tuhan, cinta suami, cinta anak, cinta sesama. Bagus Boto ini, jadi teladan lah. Gitu. Tuhan berkati ya Boto. Salam buat Lai dan jagoan di rumah. Tuhan berkati. Nah ini Boto Sana Sigumonrong. Tuhan berkati Boto Sana Sigumonrong. Hidup saya dikuduskan, hidup saya disucikan, hidup saya dibenarkan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Boto. Salam buat Lai di rumah, adik-adik di rumah. Tuhan berkati Boto kami, Sana Sigumonrong bersama dengan keluarga dan kedai kopi Horja Siantar diberkati. Sukses berhasil dalam nama Yesus. Seluruh pelanggan-pelanggannya juga diberkati, dijauhkan dari segala virus. Pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kedai kopi Horja juga diberkati oleh Tuhan. Semangat, setia, hidup jujur. Pasti Tuhan cukupkan kebutuhan hidupnya. Dan kedai kopi Horja diberkati. Jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan berkati Boto, selamat hari Minggu. Sampai jumpa nanti di Siantar ya. Ya, nabung-nabung dulu lah. Biar bisa pulang ke Siantar. Atau jual ikan lele dulu ya. Pak Barombon, salam buat Mama Ervan, Maria, Ervan, si kembar 2, Tuhan berkati. Di Palangkaraya.
Ibu Guru Yerna di Palangkaraya bersama suami dan adik-adik di rumah diberkati Tuhan, sukses selalu, berhasil. Tuhan berkati Ibu Guru Yerna, begitu juga dengan adiknya Pendeta Ezra Huke bersama istri dan kedua putrinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang balas kebaikan Ibu Guru Yerna dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Ibu Guru Yerna, salam buat keluarga ya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tuhan Yesus baik. Amin, 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 amin. Haleluya. Salam Mama Kapitong Tutwuri Handayani. Ibunya Mama Kapitong udah sembuh. Sudah bebas COVID. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu dari Mama Kapitong sudah sehat, bebas COVID. Tambi di usianya yang semakin tua, tapi bisa diberikan imun tubuh yang kuat sehingga menang atas virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan bagi namamu. Tuhan berkati Mama Kapitong bersama dengan Lai Henry Butar-Butar, bersama dengan kedua putra mereka, sehat selalu, umur panjang, dijauhkan dari segala virus dan dicukupkan setiap kebutuhan mereka. Karirnya Mama Kapitong di LP Kasongan juga diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Mama Kapitong, selamat hari Minggu, selamat dinas. Hari Minggu pun dinas loh. Aduh luar biasa. Pokoknya totalitas tanpa batas. Mama Kapitong pagi luar biasa. Ini sama napi-napi senang begitu. Tiap Jumat. Mama Kapitong nggak senang, cuman foto-foto aja. Kak Emma, Tuhan berkati di Depok. Berdoa buat Kak Emma, Tuhan berkatilah Kak Emma. Kos-kosannya diberkati oleh Tuhan, tolonglah Tuhan. Setiap kamar kos-kosannya yang kosong, Tuhan kirimkan orang yang mau menyewa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Kak Emma. Kasihan Kak Emma. Pak Gem kosong kos-kosanku. Aduh kasihan ya. Kak Emma tetap semangat ya. Nanti pasti Tuhan kirimlah orang, ya kan, untuk nyewa kos-kosan di daerah Depok. Mama Bos Jacqueline Kariso bersama dengan Papa Bos di Manado. Orang Manado Mi. Siapa? Jacqueline Kariso. Mama Jacqueline Kariso. Mama Bos. Tuhan berkati Mama Bos Jacqueline Kariso bersama dengan suami. Diberkati usaha Pertasop Pandu. Pertasop Pandu mereka diberkati dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Mama Bos. Tuhan berkati ya. Salam buat keluarga di Manado. Abang Jani Hendrik Kirojan, Tuhan berkati Abang Jenny Hendrik Kirojan bersama dengan Mama Bos Jenny Lengkong dan putra mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati Abang Jenny jualan marketing mobil Toyota di Margonda. Kami doa tiap minggu, tiap bulan omsetnya terus bertambah dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Abang Jani Hendrik Kirojan, baru panen pisang mereka. Pisang guruhu. Pisang guruhu itu enak sekali emang. Kecil ya pisang. Saya beberapa waktu lalu makan pisang goreng, tapi bukan pisang guruhu Bapak Ibu. Yang di Beautika itu bukan pisang guruhu ya. Pisang tanduk Bapak Ibu. Saya tanya, ini pisang apa Kak? Pisang guruhu. Aduh guruhu sudah sekali Pak. Jadi pisang apa? Pisang tanduk. Waduh. Tapi DP punya sambal roa. Sedap sekali Jo. Minum kopi susu. Jadi kalau makan pisang goreng sama sambal roa sama minum kopi susu itu seperti rasa-rasanya minum di Tomohon, di apa nama tempatnya? Danau apa? Danau Lino. Wih, Danau Lino, ya kan? Danau Lino yang ada asap-asapnya itu. Indah sekali. Ya, semoga bisa ke Danau Lino lagi. Tuhan berkati Abang Jenny Hendrik Kirojan. Makanya orang Manado, orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang Ambon tuh pita suaranya bagus-bagus karena hobinya makan yang pedas-pedas, pidis-pidis, iya kan? Makanya suaranya merdu. Sejak kecil coba orang Siantar makannya apa sambalnya? Andaliman. Apa enggak mantap suara itu kan? Paten ngalil suaranya. Andaliman. Orang Manado, Ambon, Papua tuh rica-rica tuh. Pedas.
Pidis, kalau orang Manado bilang pidis. Makanya kalau ada perempuan atau ada orang yang mulutnya ngomongnya keras atau mulutnya kasar, dia bilang, ih, nganape bang mulut tuh pidis. Enggak, mulut rica dia bilang. Mulut rica ngana itu yang gitu. Udahlah kalau kita mulutnya andaliman aja. Tuhan berkati ya Bang Jenny Kirojan. Shalom Mama Christina Han. Ini aku bingung baca nama suaminya ini. Jadi nama ibu dia Christina, tapi nama suaminya Han. Hante aja lah aku baca ya. Orang Jerman. Shalom Jerman. Jeruk manis, jeruk manis, jeruk manis. Saya tahu istilah jeruk manis itu dari pendeta yang asli dari Jerman. Jadi kan dulu itu di Siantar itu ada pertukaran pendeta. HKBP kuliah di Jerman, yang di Jerman kuliah di STT HKBP Siantar. Nah, satu waktu khotbah di gereja kami. Gitu, dia cerita. Bisa bahasa Indonesia juga. Jago lah ya. Jadi memang pertukaran mahasiswa gitu. Mahasiswa satu dari STT HKBP Siantar ke Jerman, yang dari Jerman kuliahnya pertukaran mahasiswa di STT itu HKBP yang di Siantar. Nah begitu. Nah pendeta dari Jerman ini khotbah di gereja kami dulu, HKBP Mariat Ulu Tua sana. Saya tahu karena saya main organ. Bapak Ibu, saya SMP itu main organ. Dari SMP kelas 1 saya udah main organ di gereja kami dulu. Gereja kami HKBP Mariat Ulu Tua. Udah main organ aku dulu di sana. SMP, makanya aku kenal beberapa pendeta yang hits di zamannya itu ya, di masanya. Karena kan setiap orang punya masanya, setiap masa ada orangnya, ya kan? Jadi hits lah di masa itu. Nah, pendeta dari Jerman ini perkenalan, tinggi besar orangnya. Tapi sudah menikah, anaknya 2. 2 pada mas, 3 kalau nggak salah anaknya. 2 perempuan, 1 laki-laki, yang paling kecil laki-laki. Saya ingat karena saya kan main organ di depan kan, jadi saya dengar gitu, saya lihat itu. Dia bilang, Amang Hinang, perkenalkan, saya pendeta siapa gitu, namanya kayak bahasa Jerman begini. Saya berasal dari jeruk manis. Lu ngomong jeruk manis kan? Jeruk manis, apa jeruk manis? Alias Jerman. Oh, Jerman. Iya, alias Jerman gitu. Jeruk manis itu istilahnya dari situ. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak Pendeta Kris ini kok namanya susah kali disebut? Kris Konali itu nama pendeta Jerman, Bapak Ibu. Yang benar Pak Gem. Ini buat saudara yang orang Batak. Saudara cari buku ND. Buku ND ya. Bukan buku logo. Buku ND. Buku ND HKBP. Kau beli lah. Kalau kau nggak punya kau beli. Buku ND HKBP. Setelah kau beli, kau buka halaman paling belakang. Halaman paling belakang itu pencipta lagu. Pendeta-pendeta pencipta lagu buku ND. Karena kan HKBP itu kiblatnya ke Jerman. IL Nomensen itu kan dari Jerman. Penginjil dari Jerman. Jadi kiblatnya Jerman, Bapak Ibu. Karena itu pendeta perintis dari di HKBP Batak itu, tanah Batak itu ya IL Nomensen begitu. Nah, Bapak Ibu cari buku ND paling belakang. Jangan paling depan, paling belakang. Jadi kan pencipta lagu. Nah, kau carilah situ nama Kris Konali Yakhdar. Kris Konali ada ECD kayak gini lah nih tulisannya itu. EFGR gitu. Kayak punyanya suaminya Ibu Krisinahan ini. Nah, kayak gitu. Cari Kris Konali Yakhdar. Yakdarnya itu dibuang sama bapak saya. Bapak saya yang kasih nama saya itu diambilnya dari situ. Kris Konali itu dari situ. Dari buku ND. Nama pendeta Jerman yang ciptain satu lagu. Gak tahu berapa satu lagu apa berapa lagu. Pokoknya dia yang pencipta lagu. Dia pendeta Jerman. Namanya Kris Konali Yakhdar. Yakdarnya dibuang bapak saya. Diganti Purba. Ya kan bapak saya markanya Purba. Mama saya Situmorang. Bapak saya Batak Simalungun. Mama saya Batak Toba dari Lutung.
Situmora. Ya, gitu. Jadi nama saya itu diambil dari buku Ende, Bapak Ibu. Gitu. Makanya kalau saudara kok susah kali nama pendeta yang disebut. Panggil aja Chris gitu. Simple. Ada di buku Ende nama saya. Nah, diambil dari situ. Gitu ceritanya. Ini teringat gara-gara nama Jerman. Karena nama Jerman tuh begini. Han Wolfgang. Gimana bacanya? Mohon maaf ya Bu, nggak tahu aku bacanya kayak mana ini. Gitu. Salam ya buat keluarga di Jerman ya Bu, sama adik-adik ya. Tuhan berkati. Gitu. Nama saya dari Jerman diambil Bapak Ibu, nama pendeta Jerman. Chris Konali, H-nya itu dibuang. Jadi Chris Konali doang. I-nya diganti Y sama bapak saya. Jadi Chris Konali. Y, bukan I. Aslinya I. Karena dia kan ada sambungannya. Kayak gini. H-der ini. E-F-J-G-R gitu. Chris Konali H-der gitu. Nah, begitulah pokoknya namanya unik. Orang Jerman tuh namanya unik-unik. Carilah kalau saudara yang punya buku Ende, orang Batak, buku Ende yang nyanyikan di HKBP itu, cari paling belakang buka nama-nama pencipta lagu. Karena lagu-lagu yang di buku Ende itu lagu-lagu orang Jerman diterjemahkan ke bahasa Batak. Oh, itu buku lagu. Buku Ende namanya, bukan buku logo. Buku Ende. Buku Ende. Cari halaman paling belakang, cari namanya Krisko Naleakdar. Ada itu. Jadi kalau saudara baru tahu nama saya dari mana diambil, dari buku Ende diambil Bapak Ibu. Begitu. Mak tua sondang sirai ke Tanjung Batu, Horas Tanjung Batu. Sehat-sehat ya Mak tua. Selamat ulang tahun ya Mak tua, baru ulang tahun Mak tua ini. Tuhan berkati ya Mak tua. Awet muda selalu Mak tua, olahraga terus. Haleluya. Raja Rantang ini Pontianak, Salam Pontianak, istrinya Bang Jemi yang merintis gereja GBI Salom Pontianak. Tuhan berkati ya GBI Salom. Next ada waktu kita boleh ngopi-ngopi di sana, makan bipang, bipang Ambawang Kalimantan itu mantap. Kita harus dukung ya makanan Nusantara. Bipang Ambawang Kalimantan itu enak. Bipang itu babi panggang saudara, babi panggang. Babi panggang Ambawang Kalimantan, paten sekali. Kita harus dukung ya, beli online. Tuhan berkati. Salam buat Bung Jemi ya, sama teman-teman di Pontianak, Kalimantan Barat. Pendeta dari Jerman itu pernahkah nama saya pendeta namanya bahasa Jerman kan. Kalau namanya Lukas gitu kan enak, ini nggak ada apa gitu namanya itu. Saya berasal dari jeruk manis alias Jerman. Wah gitu. Istri saya 1, anak saya 3. Jangan dibalik, itu poligami. Itu dia itu mau. Iya dia bilang gitu. Pendeta itu lucu sekali emang kalau khotbah. Istri saya 1, anak saya 3. Jangan dibalik. Siantar itu kena hawanya jadi lucu-lucu ya Tia. Maksudnya? Kalau orang-orang dari Siantar. Orang Siantar itu terkenal lucu, ganteng dan cantik. Cantik-cantik orang Siantar itu. Cantik-cantik. Sekalipun mukanya segi 4, tapi dari jauh tetap cantik dilihat. Orang Siantar tuh lucu-lucu. Karena dari kecil itu lucu-lucu. Lucu-lucu lah pokoknya. Banyaklah ceritanya orang Siantar. Oke, semua sudah. Mama Cia di Palangkaraya, Tuhan berkati. Itu Natalia Siotong, Tuhan berkati. Kedai Kopi Horja Siantar. Nah ini harus kita... Salah satu agenda yang wajib harus dikunjungi kalau ke Siantar. Kedai Kopi Horja Siantar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Abang Novel, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Salam buat Boto Evi Boru Purba bersama dengan Abang Regan ya. Kalau lagi video call salam ya. Ya kan? Tuhan berkati Abang Noval bersama Boto Evi Boru Purba bersama dengan Abang Regen yang sedang kuliah di Jerman. Diberkati juga sukses berhasil dalam nama Yesus. Amin.
Amin, amin, haleluya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Shalom buat Bapak dan Ibu, luar biasa. Sama-sama Mama Kapitong. Tuhan berkati. Luar biasa Mama Kapitong, senam bersama dengan saudara-saudara kita di LPK Songa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sudah disapa-sapa ya Bapak Ibu. Salam Pak Uda. Apa kabar Pak Uda? Narai kabar. Salam buat Ibu. Siapa namanya? Ibu Erni. Bu Erni sama Mas Dimas, Jessica. Berdoa buat itu ya. Cucunya baru ulang tahun kan? Tuhan Gevan ya? Geva. Tuhan berdoa buat Geva, cucu dari Bapak Uda bersama dengan Bu Erni, putra dari Mas Dimas dan Jessica. Tuhan berkati Geva yang berulang tahun, usia bertambah, berkat bertambah, imannya senantiasa bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Geva ya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua sudah disapa-sapa ya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi hari Rabu ya Bapak Ibu. Rabu jam 9 pagi. Kalau Bapak Ibu ada waktu boleh bergabung. Kalaupun tidak ada waktu, jam berapapun saudara bisa menyaksikan. Karena sudah saya posting di Facebook saya dan tetap ada di Facebook. Saudara, saya berdoa kita semuanya boleh jadi berkat bagi sesama. Amin. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita minta Roh Kudus jadi supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Setelah kita menjadi pelaku firman Tuhan, doa saya kita boleh jadi berkat bagi sesama dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya, haleluya, haleluya.